Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana investasi. Profil risiko saya di skor 14, termasuk dengan kategori risk balance, atau merupakan tipe orang yang mengutamakan keseimbangan dalam hidup, cenderung berhati-hati dan masih bisa menerima risiko dalam batas tertentu. Cara menyeimbangkan dengan berinvestasi pada berbagai jenis aset, dapat menurunkan risiko keseluruhan portofolio dan mengurangi dampak volatilitas pasar. Pertimbangkan untuk berinvestasi pada saham, obligasi, real estate, dan aset lainnya untuk menyebarkan risiko ke berbagai kelas aset. Menyeimbangkan risiko dalam investasi adalah bagian penting dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan memahami toleransi risiko, mendiversifikasi portofolio, berinvestasi untuk jangka panjang, mengelola risiko, dan menyeimbangkan kembali portofolio, hal tersebut dapat memaksimalkan peluang untuk mencapai tujuan keuangan. Dengan strategi yang tepat, dapat menciptakan portofolio yang seimbang dan berisiko tinggi yang memenuhi kebutuhan. Pada investasi rencana jangka pendek, saya bertujuan untuk uang kuliah tambahan. Saya menggunakan investasi berupa trading forex. Trading forex merupakan salah satu produk investasi dengan aktivitas jual beli mata uang asing. Aktivitas jual beli valuta asing yang dikenal dengan nama trading forex ini menawarkan keuntungan yang menarik. Tujuan dari trading forex sebagai investasi sendiri adalah mencari keuntungan dari selisih angka penjualan yang dilakukan. Biasanya, yang melakukan aktivitas trading forex ini dikenal sebagai istilah trader. Nilai pips ini bervariasi sesuai pasangan mata uang atau pair terkait. Sementara jumlah ukuran dari kontrak atau yang dikenal sebagai contract size adalah lot dengan rincian micro lot sebesar 1.000 US dollar, mini lot sebesar 10.000 US dollar, standard lot sebesar 100.000 US dollar. Berikut cara perhitungannya. Kemudian tujuan dari investasi jangka menengah. Ini tujuannya untuk menambah modal untuk bisnis. Investasi yang saya gunakan dalam investasi jangka pendek ini yaitu reksadana pendapatan tetap yang juga dapat dipilih dalam jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 12 bulan. Sehingga dengan demikian keuntungan yang diperoleh akan dapat segera dinikmati dalam waktu dekat. Reksadana dapat diartikan sebagai wadah berisi himpunan dana dari banyak pemodalan yang dikelola ke dalam aset-aset investasi oleh manajer investasi. Reksadana merupakan jenis investasi yang mudah dan aman untuk pemula serta tidak membutuhkan modal yang besar. Berikut adalah contoh perhitungannya. Pada investasi rencana jangka panjang, saya bertujuan untuk membeli rumah. Saya menggunakan investasi berupa obligasi. Investasi jangka panjang berupa obligasi adalah surat hutang yang diserahkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dalam surat berharga ini, selain tercantum nama Anda, juga terdapat tanggal jatuh tempo pinjaman dan bunganya. Jangka waktu investasi jangka panjang ini mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Investasi yang saya gunakan untuk rencana jangka panjang yaitu obligasi surat berharga syariah negara atau SBSN dengan jenis suku tabungan ST010. ST010 diterbitkan dengan dua jenis produk dengan imbal hasil dan tenor yang berbeda, yaitu ST010 T2 dengan tenor 2 tahun dan imbal hasil kupon minimal 6,25%. ST010 T4 dengan tenor 4 tahun dan imbalannya minimal 6,4%. ST010 T4 memiliki imbal hasil paling tinggi sebesar 6,40% per tahun. Berikut adalah contoh perhitungannya.
Jadi kemungkinan saya bisa membeli rumah 5 tahun yang akan mendatang.